warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Assalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut studi Program for International Student Assessment, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Bahkan sekitar 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia mengalami kasus bullying dalam setiap bulannya. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sejak Januari sampai Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, mulai dari kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, kekerasan fisik 236 kasus, kebijakan pendidikan 27 kasus, hingga bullying atau perundungan sebanyak 87 kasus. Terhitung dari bullying fisik 55,5%, bullying verbal 29,3%, hingga bullying psikologis 15,2%. Data-data ini menjadi bukti nyata bahwa perundungan menjadi teror yang sangat menakutkan di kalangan anak-anak dan pelajar. Sebab perundungan tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, tapi juga mengancam kesehatan emosional. Akibat bullying fisik, tidak sedikit yang dirawat di rumah sakit. Akibat bullying verbal, merusak kesehatan mental. Akibat bullying psikologis, Jiwa yang sehat menjadi stres. terciptakan rasa frustasi, bahkan sampai nekat bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menampilkan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.
عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hamba berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok satu kaum terhadap kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka ialah orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah. Menurut Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 19 halaman 386 dengan mengutip pendapat Ad-Dahab, beliau mengatakan ayat ini berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim sewaktu mereka mengejek orang-orang muslim miskin seperti Ammar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi. Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Quranul Azim jilid 7 halaman 489 mengatakan ayat ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan as-sukhriyah. Lalu apa itu as-sukhriyah? Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Al-Jalalain jilid 4 halaman 142,
Wasukhriyatu al-izdira'u wal-iftikar. As-sukhriyah adalah merendah dan menghina, baik secara lisan maupun perbuatan, di kalangan laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak ataupun orang dewasa, termasuk para remaja dan pemuda. Secara tekstual, di dalam ayat ini terdapat 3 larangan bagi insan-insan beriman. Pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan mengolok-olok satu kaum terhadap kaum yang lain. Kedua, la talmidu anfusakum. Jangan saling mencela antara satu sama lain. Ketiga, la tanabatu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menjadi konsep strategis dalam mengeliminasi perundungan yang saat ini tengah marak dan merebak, membaur dan menjamur, yang pada gilirannya akan menggerogoti, menghancur, bahkan mengancam masa depan anak bangsa. Lalu, apa itu perundungan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan itu berasal dari kata rundung atau merundung, yang berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan, bahkan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Lantas, bagaimanakah kasus perundungan yang terjadi saat ini? Jujur kita akui, kita tidak mungkin menutup mata. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2023 menyatakan bahwa perundungan di Indonesia meningkat dengan pesat hingga mencapai angka 1.478 kasus. Angka ini meningkat 5 kali lipat dari tahun yang lewat yang hanya berada pada angka 266 kasus. Hadirin, masih ingatkah kita dengan seorang remaja di Cilacap, Jawa Tengah yang dihajar dengan brutal hingga tak berdaya pada 25 September 2023? Bocah laki-laki berusia 13 tahun disiksa dengan sadis oleh 2 pelaku di Balikpapan 23 September 2023. Seorang siswi SD di Gresik, Jawa Timur harus mengalami kenyataan yang pahit di usia yang masih terlalu belia akibat buta permanen lantaran matanya dicolok dengan tusuk bakso pada 17 September 2023. Yang paling menyayat hati, hadirin, seorang anak SD di Sumatera Utara harus pulang menghadap yang kuasa akibat dikeroyok kakak kelasnya pada 22 Juni 2023. Deretan peristiwa di atas menunjukkan kepada kita bahwa tingkat kekerasan khususnya di kalangan pelajar di Indonesia telah menjadi momok yang sangat menakutkan dan tidak mustahil, hadirin. Fenomena ini akan menyebabkan cikal bakal runtuhnya keutuhan bangsa. Lantas, bagaimanakah konsep Al-Quran di dalam mengatasi perundungan ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Inna
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asgar di dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir mengemukakan pendapatnya. Menurut beliau, terdapat dua intisari di dalam ayat ini. Pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu sesungguhnya saudara. Maka binalah persaudaraan itu tanpa saling menyakiti, sesuai dengan sabda Rasulullah, al-muslimu akhul muslimi, la yaslimuhu wa la yukhziluhu wa la yuhkiruhu. Orang muslim itu bersaudara, jangan menzalimi, jangan melantarkan, dan jangan menghina antara satu dengan yang lain. Kedua, fa'aslihu baina akhwaikum, maka binalah di antara saudaramu yang berselisih. Karena orang mukmin itu laksana bangunan yang saling mengikat dan saling menguat antara satu dengan yang lain. Hadirin, ayat ini mengajarkan dua konsep dasar dalam rangka mengeliminasi perundungan yang saat ini tengah mewabah dan menggejala di tengah-tengah kaum remaja, dengan cara menanamkan nilai-nilai persaudaraan tanpa memandang suku atau kasta, tanpa melihat bahasa atau budaya, tanpa memperdulikan ras dan kolega, tapi di bawah naungan yang sama, yaitu naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ayat ini mendidik kita untuk saling berdamai di dalam setiap permasalahan yang ada. Karena salah satu faktor penyebab terjadinya bullying atau perundungan itu didasari oleh pertikaian dan perselisihan yang berkepanjangan. Sebab apabila dua hal ini telah kita aplikasikan, insya Allah perundungan akan berkurang, lalu hengkang dari negeri tercinta ini. Sebagai kesimpulannya, kami menghimbau kepada seluruh pemegang tampuk kekuasaan agar memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perundungan. Tidak peduli orang miskin atau si kaya, anak pejabat atau rakyat jelata, hukum harus dijunjung tinggi, keadilan harus ditegakkan. Kepada orang tua, bapak ibu tercinta, mari tanamkan moral dan etika terhadap anak-anak Anda mulai dari usia dini agar memiliki karakter bersahaja. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bijaksana, mari hadirkan kedamaian dalam setiap aspek dan lingkungan sekitar kita agar tercipta masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan kami. Sekian dan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.